Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridailah wa barakatillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa li qadai hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiah. Kita semua oleh Allah diberi sehat jasmani, sehat rohani, kuat jasmani, kuat rohani, dan mugi-mugi di sisa-sisa umur kula panjenengan sedaya kalih Gusti Allah diparingi sisa umur ingkang barokah, sisa umur ingkang manfaat, sisa umur ingkang husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi umrina wa fi auladina wa fi rizkina birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Demikian juga selawat salam semoga selalu terlimpah kepada keluarganya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berjemaah yang dimuliakan Allah, saya akan menukil dari kitab Nasihatul Ibad dari Abdullah ibnul Mubarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'na bihi fid darin amin. An Abdullah ibnil Mubarak, saking Abdullah bin Mubarak hafidil qadi kang dadi penjagane qadi utawa panutane nggih qadi.
Ya Allah hafidil qadi Thauhil Marwazi nggih. Kang dadi hafidil qadi kang dadi putune qadi Nauh Marwaz nggih. Beliau berkata man shalla kulla yaumin, man utawi sapa wonge iku shalla salat sapa man tegese salat sunah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina isnatai asyarata kelawan rolas apane rakaatan jumlah rakaate, maka fakot ada mongko teman-teman wis nekani sapa man haqqos sholati ing hae salat. Dadi kula panjenengan sedaya salat sunnah itu punya hak nggih. Setidak-tidaknya dalam sehari semalam kita kerjakan 12 rakaat nggih. Jadi kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu 17 rakaat, nah, sholat sunnah itu punya hak, yaitu setidak-tidaknya dikerjakan sehari semalam itu 12 rakaat. Syukur-syukur jenengan sakit lebih. Apa 12 rakaat? Kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak inggih punika wa ya utawi isnata asyarah. Iku rakaatane rong rakaat qabla subhin ing dalem sadurunge salat subuh. Salat sunah 2 rakaat sebelum subuh, artinya salat sunah qabla subuh. Oke, salat sunah qabla subuh. Kalau bisa jenengan rakaat pertama maos alam nasroh, rakaat kedua setelah al-fatihah maos alam taro. Atau ada riwayat lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah membaca rakaat pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca kulhu setelah al-fatihah. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajar atau nama lain daripada salat 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya bahkan kalaupun Anda biasa atau istiqomah salat sunah qabla subuh, kok jenengan subuhane telat, tegese jamaah telat, jenengan dugi mriki langsung jamaah, maka Anda boleh mengkodok salat sunah qabla subuh tadi. Saking pentingnya salat sunah qabla subuh. Jadi saya dikodok setelah pengajian ini boleh sholli sunnata subuhi rakaataini qobliyatan, boten adaan tapi kodoan lillahi ta'ala. Itu yang bagi yang biasa atau istiqomah di dalam salat sunah qabla subuh. Jadi kemudian warakaatani qabla duhrin, 2 rakaat sebelum duhur, warakaatani lan 2 rakaat ba'daha ing dalam sakwise duhur. Warba'u rakaatin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar, warakaatani lan 2 rakaat ba'da maghribin ing dalam sakwise salat maghrib. Nah, jadi setidak-tidaknya, jadi sehari semalam itu setidak-tidaknya untuk memenuhi haknya sholat sunnah di dalam sehari semalam itu 12 rakaat. Lebih-lebih Anda menambahi dengan sholat duha, dengan menambahi dengan qiyamul lail, sholat malam, ya. Kemudian ditutup dengan sholat witir, maka pahalanya akan lebih sempurna. Maka liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi. Nah, kalau Imam Ibnu Mubarak ini memilih di sini tidak ada 2 rakaat ba'dal isya. Padahal secara ilmu fikih dalam kitab Fathul Qarib itu ada sunnah rawatib muakkadah, ada sunnah rawatib ghairu muakkadah. Nggih, kesunahan salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Kalau mengikuti sebelumnya namanya salat sunnah rawatib qobliyah. Kalau mengikuti setelahnya namanya salat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, dari salat sunnah rawatib nanti ada yang rawatib muakkadah. Artinya salat sunnah yang mengikuti salat fardu yang sangat ditekankan. Posisinya salat sunnah rawatib muakkadah itu di bawahnya fardu kifayah. Ya, di bawahnya fardu kifayah ada fardu ain, fardu kifayah, kemudian baru salat sunnah muakkadah atau salat sunnah. Contoh di sini salat sunnah rawatib muakkadah. Kenapa kalau dikatakan muakkadah? Karena selama hidup Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan. Termasuk qabla subuh ini, Pak.
Qabla subuh Rasulullah pernah mengqadha subuh dan juga mengqadha salat sunnah qabla subuh. Makanya salat sunnah rawatib yang muakkadah ya, dalam kitab fikih ulama khilaf, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat yang muakkadah lagi, 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat ba'da duhur, asarnya tidak mandar. 2 rakaat ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat ba'dal isya. Nggih. Jadi 2 4 pinten 2 tambah 4 6, kemudian ditambah 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, jadi 10. Ini yang mengatakan yang sholat sunnah rawatib muakkadah itu 10. Tapi kalau yang mengatakan 12 ya, maka sholat sunnah rawatib yang 12 ini ya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Nah, ini nah, padahal 4 rakaat sebelum asar ini ada dawuhnya Rasulullah, siapa orang yang sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar, dia akan mendapat rahmat Allah. Tapi ulama ada yang mengatakan ini benar rawatib tapi tidak muakkadah karena Rasulullah pernah meninggalkan gitu. Jadi nah tapi kalau Imam Ibnu Mubarak memasukkan 4 rakaat qoblal asar. Okay. Nah, karena apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana wonten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahima paring rahmat sapa Allahu taala Gusti Allah taala imra'an ing wong suwiji sholat kang salat sunnah sapa imra'ah, sapa imra'an apa sapa imra' nggih. Imra'an niku lek imra'an manane seorang laki-laki, lek imra'ah pakai tak marbuto niku manane perempuan. Jadi sholat mongko rahimah mongko paring rahmat sapa Allah taala Gusti Allah taala imra'an ing wong suwiji sholat kang sholat sapa imra' qoblal asri ing dalam sadurunge asar arbaan kelawan 4 rakaat. Karena ada dawuh dari Rasulullah, nggih, siapa orang yang mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat maka dia akan mendapat rahmat Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, nggih, wa kana lan ono sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Gusti Kanjeng Nabi qablaha ing dalam sadurunge asar arbaan kelawan 4 rakaat nggih bifasli bainihna kelawan misah antarane 4 mau bitaslimi kelawan salaman kelawan salam nggih. Dadi dipisah tegese 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi boleh jenengan salat sunnah qabla asar 4 rakaat sekaligus 1 salam. Tapi yang sering dicontohkan oleh Rasulullah adalah 2 rakaat salam, orang rakaat salam, orang rakaat malih salam. Ngoten. Kemudian man shalla 4 rakaatin qabla al-asri haramallahu badanahu 'alan nar. Okay. Man utai sapa wonge iku sholat sapa wong 4 rakaatin ing 4 rakaat qoblal asri ing dalam sadurunge asar harrama mongko ngaramake sapa Allah Gusti Allah taala badanahu ing badane man alan nari ing atase geni neraka. Siapa yang mengistiqomahkan salat sunnah qabla asar 4 rakaat maka haram baginya badannya dibakar di neraka. Ya, wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyidi min ad-Dimyati nggih. Fi tahrir rabih kadah dalile mamin abdi sallallahu taala fi kulli yamin sinta asyara rakatan tatawwan ghairul fardiyah ya man mamin abdin. Nah, makanya kita dianjurkan setidak-tidaknya salat sunnah lah dalam sehari semalam itu 12 rakaat ya. Nah, ada riwayat lain mamin abdin yusolli lillahi taala, siapa orang mamin abdin ora ana saking kawula yusolli kang salat sapa kawula lillahi karena Allah taala nggih fi kulli yaumin ing dalam saben dina sintai asyarata ing rolas apane rakaatan rakaate. Tidak ada seorang hamba yang setiap hari mengerjakan salat sunnah 12 rakaat tatawuan, maksudnya sebagai salat sunnah ghaira faridah, bukan salat fardu,
illa bana, kecuali Allah membangunkan mereka atau hamba tadi baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Nah, kemudian riwayat-riwayat lain ya, Walid Tabrani lan iku kedua Imam Tabrani, man shalla qabla dhuhri, man utawi sapa wonge iku sholat sapa wong qabla dhuhri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadis ini sahih ya. Man utawi sapa wonge iku sholat purun salat sunah sapa wong qabla dhuhri ing dalem sadurunge zuhur arba rakaatin kelawan petang rakaat ya, utawa ing 4 rakaat. Siapa orang yang mau sholat sunnah sebelum sholat fardu duhur arba rakaatin dengan 4 rakaat, kanama tahajjada bihinna min lailatihi, kanama tahajjada mongko kaya-kaya saat temene tahajud sapa man bihinna kelawan arba rakaatin min lailatihi saking wengine man. Siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah qabla duhur 4 rakaat ya, sholat sunnah qabla duhur 4 rakaat, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang sholat tahajud di malam hari. Jadi lek jenengan gak kulino tahajud, lek pengen oleh ganjaran sembahyang tahajud, sukalah sholat sunnah qabla duhur 4 rakaat. Kemudian metodenya bagaimana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihina wa yutilu fina ruku' wa sujud. Boleh dikerjakan satu salam, tapi Rasulullah memberi contoh sering mengerjakannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi, nah kemudian dalam hadis selanjutnya, waman sholahunna ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadri. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tadi, man sholla qabla dhuhri 4 rakaatin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi wa man shallahunna ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatul qadri. Siapa orang yang sholat sunnah qabla duhur 4 rakaat, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang tahajud di malam hari. Sebagaimana tadi jenengan ben saged salat tahajud, salatlah sunnah 4 rakaat sebelum duhur, manten niku baru salat duhur, maka Anda dapat pahala sebagaimana orang yang salat tahajud di malam harinya. Kemudian waman sholahunna ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatul qadri, waman utawi sapa wonge iku sholahunna salat sunnah sapa wong ing petang rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwise salat fardhu isya, maka kamitslihinna mongko kiambake oleh ganjaran madani ing petang rakaat mau min lailatul qadri saking salat pada waktu malam Lailatul Qadar. Sapa wonge, siapa orang yang salat sunnah setelah salat fardhu isya, dia mengerjakan salat sunnah 4 rakaat. Pokoknya 4 rakaat, bisa gabungan antara salat sunnah taubat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, utawa salat sunnah ba'da isya 2 rakaat, mungkin dalune salat taubat 2 rakaat. Pokoknya jumlah salat sunnahnya itu setelah isya sebelum subuh. Boleh dikerjakan setelah isya pas, yang penting sebelum subuh. Siapa orang yang setelah salat isya dia mengerjakan salat sunnah 4 rakaat minimal, maka kiambake oleh ganjaran koyok wong sholat petang rakaat pada malam Qadar atau pada Lailatul Qadar. Dadi awake dhewe niki lek golek Lailatul Qadar ora usah ngenteni poso. Ora usah ngenteni Ramadan, jenengan istiqomah ben dinten ba'da salat isya minimal semalam setelah salat isya itu mengerjakan 4 rakaat, maka jenengan oleh ganjaran koyok sembayang pas tepak malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa min thamma qala Ibnu Mas'ud, oleh karenanya wa min thamma lan saking mengkono-mengkono makan atau dawuh nggih. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Oleh karenanya sahabat Ibnu Mas'ud berkata, laisa syai'un ya'dilu salatal laili min salatin nahar ila arba'an qabla dhuhri. Nggih, laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji
Nggih. Ya dilu kang madani apa syai salatal laili ing salat wengi nggih min salatin nahari nggih. Saking salat waktu siang illa arba'an qabla dhuhri kejaba petang rakaat sadurunge salat duhur. Nggih, secara umum salat sunah di siang hari dan salat sunah di malam hari ini lebih afdol salat sunah di malam hari. Cuma ada salat sunah yang setara sebanding ya adilu nggih. Laisa urana apa sayun suci-suci iku ya adilu kang madani. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa memadani atau menyamai salat malam hari daripada salat di siang hari kecuali 4 rakaat sebelum duhur. Lah 4 rakaat sebelum duhur niki bener dikerjakan di siang hari tapi ganjarane koyok sembahyang tahajud. Makanya mari kita semakin tua ini nggih perbanyak sholat sunnah. Karena apa? Sholat sunnah itu gratis nggih. Mari kita perbanyak amaliyah-amaliyah nggih untuk nambah amal kebaikan kita untuk bekal kita sowan kepada Allah. Salah satunya dengan istiqomah sholat sunnah rawatib nggih. Dadi lek mantun usahakan sholat sunnah rawatib mbuh niku qobliyah, kecuali sholat sunnah rawatib yang tidak ada itu sholat sunnah setelah sholat subuh nggih. Ora oleh sembahyang sunah rawatib atau sembahyang sunah mutlak ba'da subuh, ba'da sholat subuh, kecuali sampai kira-kira matahari tingginya 1 tombak. Lah sakniki nggih, sakniki subuh jam 4 punjul 20 menit. Entai subuh setengah 6 wonten nggih. Sakniki subuh daerah Sidoarjo sekitar jam 4 lebih pinten 20 menit nggih, 20 menit. Subuh itu rata-rata waktunya 1/4 jam. Jadi lek umpama 4:20 ditambah sak jam 1/4 niku pinten setengah 6 punjul 5 menit lah ngoten nggih. Dadi jam 5 lebih 35 menit waktu habis subuh, waktu subuh habis. Habisnya waktu subuh itu dengan terbitnya matahari. Lah tapi ketika terbit matahari awake dhewe dereng pareng sembahyang sunah mutlak, dereng pareng. Nunggu kira-kira matahari terbitnya 1 tombak. Kira-kira dari terbitnya matahari ke 1 tombak pandangan mata matahari terbitnya 1 tombak itu berapa menit? Perkiraan sekitar ulama perkiraan ya antara tambah 20 menit. Jadi atau 22 menit atau 20 menit lah, hati-hati nih. Jadi umpama nggih terbitnya matahari jam 5:30 pas nggih, baru awak dhewe oleh sembayang niku jam 6 kurang 10 menit. Ya setengah 6 ditambah 20 menit kan jam 6 kurang 10 menit. Kecuali ngodok, Ustadz kalau mantun subuh ngodok sholat sunnah qobliyah tadi boleh. Yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang tidak mempunyai sabab. Ustadz kalau sholat tahiyatul masjid, kalau anda sekarang duduk, kalau sudah duduk, kalau anda ingin sholat harus keluar dulu baru jenengan masuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah duduk di sini tidak berlaku sholat tahiyatul masjid karena anda sudah duduk di masjid gitu loh. Jadi kemudian sholat yang tidak boleh lagi sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sababnya belum terjadi. Contoh sabab yang belum terjadi itu sholat safar, jenengan arep lunga, tidak boleh sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sababnya belum terjadi. Contoh sholat sunnah safar itu arep lunga kan lungonya belum terjadi, itu tidak boleh. Siji setelah sholat subuh sampai matahari kira-kira tingginya 1 tombak. Loro pas tepak waktu istiwa, kecuali hari Jumat. Waktu istiwa itu kira-kira pasnya kalau dalam ilmu falak itu adzan pomongge adzan duhur 11:30. Waktu istiwa niku 11:30 kurang 2 menit. Ulama kemudian membuat patokan untuk hati-hati nih digawe petang menit. Jadi umpama adzan di daerah kita setengah 12 siang adzan duhur, maka kita
tidak boleh sholat sunnah sebelum adzan zuhur tadi kira-kira antara 4 menit tadi. Jadi tidak boleh, karena apa? Itu masih waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu matahari pas berada di tengah langit atau pas berada di atas kepala kita. Setelah matahari melewati waktu istiwa atau waktu beduk, tergelincir ke barat, maka masuklah waktu duhur. Kecuali hari Jumat. Lek Jumat walaupun istiwa tidak apa-apa. Dengan sembahyang sunnah mutlak. Kemudian tidak boleh sholat sunnah ba'da sholat asar. Sampai kapan Ustadz? Sampai tidak boleh sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sababnya belum terjadi setelah sholat asar sampai adzan maghrib. Kalau sudah adzan maghrib atau waktu maghrib bebas. Okay. Tapi selain sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah lis safar, maka boleh. Ustadz kalau mari sembahyang subuh nyolati mayit, boleh. Mayit itu bukan sholat sunnah tapi sholat fardu kifayah. Ustadz kula mantun sholat subuh ngodoi isya, boleh. Kodok itu bukan sholat sunnah mutlak. Jadi yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang tidak mempunyai sabab. Ustadz kula mantun sembahyang subuh kula ambil wudhu, setelah wudhu kula sembahyang, namanya sholat sunnah lil wudhu, boleh. Ustadz kula mantun subuh balik lajeng kula jek 5:30 teng mriki mlebu teng masjid, kula sembahyang sunah tahiyatul masjid, boleh. Salat tahiyatul masjid itu salat yang punya sabab. Nah, tadi kalau ba'da subuh, ba'da asar itu walaupun Jumat tetap tidak boleh nggih. Kecuali kalau yang istiwa khusus hari Jumat boleh. Walaupun waktu istiwa. Dan ini tiga ini nggih, tidak berlaku jikalau kita berada di tanah suci Mekah. Nah, jadi baik itu di Masjidil Haramnya ataupun di luar Masjidil Haram, yang penting masih dalam lingkup tanah suci Mekah. Ini tidak berlaku. Jadi lek teng Mekah mriko sembahyang sunah ba'da subuh mutlak oleh. Sembahyang istiwa gak usah ngenteni Jumat oleh. Ba'da asar sembahyang malih oleh. Lek teng Mekah. Lintune Mekah ndak boleh, Madinah pun ndak boleh, haram. Jadi makruh tahrim lek teng kitab madzhab Syafi'i, makruh tahrim, kemakruhan yang haram lah ini ngomong wis ka oleh enten. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, nggih, kemudian alasan kenapa sih Rasulullah nggih tadi sangat menganjurkan salat sunah qabla zuhur 4 rakaat, nggih. Bahkan Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna, nggih. Bahkan Rasulullah salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur tadi, wa yutilu fihinna, dan beliau memanjangkan di dalam 4 rakaat tadi di dalam rukuknya dan sujudnya. Di rukuke kali sujudnya disuwekne. Cuma lek teng Indonesia gak cocok. Selak tit nggih, selak komat, ngoten lho nggih. Jenengan mari adzan sembahyang sunah qabla zuhur, nggih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kok suwi, moro-moro wis tit. Waktu komat. Yes, lek teng Indonesia sing sedengan mawon. Atau minimal agak diperpanjang rukuknya. Umumnya kita rukuk membaca subhana rabbil adzim wa bihamdi 3 kali, sampean dawakne. Jadi 5 kali atau 7 kali. Sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, kan gitu nggih. Biasanya 3 kali. Nah, ketika salat sendiri tadi sampean dawakne mbuh dadi 5 utawa 7 utawa 9. Ah, kenapa? Dawuh Rasulullah, wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, innaha sa'atun tuftahu fiha. Innaha saat temene qabla dhuhri, waktu sadurunge salat fardhu dhuhur mau iku saatun waktu tuftahu kang den buka fiha ing dalem saah apa abwabus samai, pira-pira lawange langit. Karena sesungguhnya setelah adzan zuhur tadi dan sebelum mengerjakan salat fardhu napa jenenge zuhur, nggih, setelah adzan zuhur, nggih, itu pintu-pintu langit oleh Allah dibuka. Kata Nabi, fa uhibbu ayyas'ada li fiha amalun sholih. Oleh karenanya saya senang apabila ketika pintu-pintu langit dibuka ini saya sedang dalam keadaan beramal soleh. Inggih punika salat sunnah.
Itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, karena sekarang sudah 5:30, nggih maklum lah. Ngaji mulai jam 5, 5:30 ya wis bab subuh mundur. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang apa? Orang yang merugi, nggih. Nggih, ilal ladzina amanu tadi, nggih. Sik, kula tak tutup. Sik, berarti nggih. Nah, mungkin sudah salah. Agak paham. Nggih. Jadi tadi ada orang yang merugi. Dalam orang berbagai proses jadi jadi orang yang merugi itu sebenarnya. Jadi orang yang merugi. Jadi sebenarnya ayatnya pendek. Sering kita baca. Sebenarnya yang ini wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Nggih. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Khusrin itu maknanya rugi. Illal ladzina amanu secara umum nggih. Kecuali yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi tidak cukup beriman saja, tidak. Bunyal Islamu ala khamsin, kan rukun iman nggih. Rukun Islam itu dipegang. Nggih, artinya jenengan lek pengen tidak termasuk golongan orang yang rugi, satu, harus beragama Islam, beriman bahwasanya Allah Tuhan, Muhammad itu utusan Allah. Satu. Tapi tidak cukup itu tok. Kemudian wa amilus sholihati, selain beriman, selain masuk Islam, maka juga harus beramal soleh, ngelakoni mahwa amal soleh. Apa yang dinamakan amal soleh? Amal soleh itu amal yang terpuji di dunia dan dibenarkan secara syariat dan mendapat pahala di akhirat. Amal soleh nanti ada amal soleh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Amal soleh yang wajib, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu amal soleh, amal yang baik, dan itu amal yang wajib bagi umat Islam. Tapi bisa kategori amal soleh jikalau, kan tadi kan definisinya amal soleh itu amal yang terpuji di dunia dan dibenarkan oleh syariat dan mendapat pahala di akhirat. Jadi kalau Anda sholat subuh, nggih, sholat subuh, nggih, sholat subuh kan itu perintah Allah, amal soleh dan dibenarkan oleh syariat. Artinya sholat subuh Anda memenuhi syarat sah dan rukunnya, nutupi aurat, punya wudu, ngonten nggih, dan sholat subuhnya 2 rakaat. Tapi tidak, Anda secara syarat rukunnya sah, tapi Anda tidak ikhlas karena Allah. Subuhan Anda krana wedi karo bojone, nggih. Bab istri saya jamaah di masjid, Ustadz kula lek gak melok jamaah, gak dikei seminggu ngoten ngene. Akhire kula daripada gak dikei, akhire melok jamaah ning masjid, kali ngonconi ngrewangi bojoku, nemani bojo saya. Jadi dia jamaahnya ke masjid ini bukan karena Allah, tapi karena istrinya. Maka itu berarti dia tidak ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas karena Allah, berarti dia tidak mendapat pahala di akhir. Maka walaupun sholat subuh tapi belum bisa menjadi amal soleh. Ngertos nggih? Jadi amal soleh itu amal yang baik, ya, yang baik atau yang terpuji, yang dibenarkan oleh syariat. Artinya sholatnya tadi harus secara syariat, harus nutupi aurat, 2 rakaat. Ngonten. Ustadz kula subuhan niku 4 rakaat karsane mantep. Sah napa mboten? Iku jek gorong urusan akhirat, padahal kula ikhlas. Ustadz kula niki sembahyang subuh 4 rakaat karsane mantap dan kula krana Allah, gak krana bojo.
tetap gak dadi amal soleh. Ikhlasnya iya, tapi gak memenuhi gak dibenarkan oleh syariat. Harus komplit, secara syariat harus benar, hakikatnya kita ibadah karena Allah, maka amal soleh. Maka orang yang tidak merugi itu selain beriman juga beramal soleh, artinya beramal amal yang baik sesuai dengan syariat agama dan ikhlas karena Allah, dan watawasaw bil haqqi, dan saling nasihat menasihati dalam barang yang hak atau kebenaran, watawasaw bis sabri, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran walaupun kita belum bisa sabar. Contoh, ada punya tetangga kena musibah, istrinya meninggal, maka jenengan wis dek sing sabar, kabeh iki takdir Gusti Allah. Harus gitu, menasihati sabar walaupun belum kejadian kang sampean, jenengan belum tentu sabar. Oh jadi ngene wis dek sing sabar, lek aku tinggal mati karuan bunuh diri ngono, iku jenenge dajjal wong iki. Walaupun jenengan gak iso sabar tetap nasihati iku menjerumuskan. Itu maksudnya orang merugi secara lah. Kesimpulannya dalam surat Yasin tadi, ya. Jadi salamun qala mir rabbir rahim. Maka mereka lah orang-orang yang tidak rugi. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang selamat, orang yang beriman, beramal soleh tadi. Ngoten nggih? Jelas? Saged maksudnya ngoten. Jadi kesimpulannya orang yang tidak merugi itu apa? Orang yang beriman kepada Allah, tapi tidak sekedar beriman. Makanya nek wong iki Islam, Ustaz kula KTP kula Islam, tapi kula gak tahu Jumatan. KTP kula Islam, gak tahu sembayang. Maka orang itu nggih kalau mati krana dhewe KTP-ne Islam, mengke tetap diperlakukan Islam. Sebab KTP-ne Islam diperlakukan Islam, tegese dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan umumnya orang Islam. Tapi dia termasuk orang yang mulia karena apa? Dia tidak amal soleh. Jadi tidak cukup kalau mana. Lah nanti ruginya apa? Walaupun dia orang Islam, ya, nanti rugi mlebu neraka. Tapi dia berhubung Islam, engko akhirnya dicukil. Ngerti dicukil nggih? Dikeri-keri, dicukil ning swarga. Wong Islam niku sedaya mlebu swarga. Pokoknya matine Islam. Walaupun fasik, tapi dalane beda-beda. Enek sing dihukum dhisik ning neraka 10 tahun. Enek sing sedina. Tapi ngerti ya sedinane neraka niku 1000 taune donya. Ngoten nggih. Zaman abadi-abadan. Ngoten nggih, Pak. Bingung napa mboten? Napa tak jelasne dawa-dawa bentar bingung ngoten. Mengki lek bingung ngoten mriku. Nggih. Wis pokoke intine ngenten lho, lek biar gak rugi kita, nggih kita nglakoni napa sing di perintahane Gusti Allah, ngedoi napa sing dilarang oleh Gusti Allah. Makane nggih salasun munjiat Rasulullah dawuh ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Wong lek selamat berarti orang itu orang yang beruntung, tidak buntung. Yang pertama apa? Khosyatullah fi sirri wal alaniyah. Benar-benar taat dan takut kepada Allah. Benar-benar taat dan takut. Enek wong niku taat tapi gak takut. Taat sembayange aktif, tapi lek malam minggu pancen gonge warung pangku. Padha ae dadi naudzubillah min taat dan takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi wal alaniyah ataupun dalam keadaan ramai. Lah awak dhewe ndak, lek rame kita khusyuk, tapi lek sepi kita napa? Kita asline wis muga-muga mboten. Nggih, kemudian wal qasdu fil fakri wal ghina. Yang kedua kata Nabi, lek ben selamat iku khosyatullah. Jadi benar-benar taat dan takut kepada Allah. Nomor kali wal qasdu fil fakri wal ghina. Berperilakulah yang sederhana. Wong dadi urip niku aja kemenyek, wong sing sederhana fil fakri wal ghina, baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya, tetap berperilaku saiki ndak. Saiki wong melarat gaya elit. Nggih napa mboten? Oh, sakniki kan melarat tapi gayane elit, gak gelem sedana blas, lek gak numpak Grab gak gelem, padahal duit utangan. Naudzubillah min dalik. Akhirnya uripe gak selamat.
Gak selamat donya luwe-luwe akhirat. Kemudian wal adlu fi ridha wal ghadab kata Nabi. Telu kan gondel ini secara umum. Wal adlu fi ridha wal ghadab. Berlaku adil. Adil itu bijaksana. Fi ridha baik dalam keadaan ketika hati senang wal ghadab ataupun dalam keadaan hati marah utawa emosi. Jadi tetap adil. Zaman mari tukaran kali bojone nggih, wayahe belanjani ya tetap wajib belanjani mari tukaran wis gak tak belanjani prai saulan duite gaji digawa dhewe. Oh iku sampean ya gak bejo sampean gak selamat ngoten nggih Pak nggih. Semoga paham lah pokoknya diki paham ngoten lho enak. Pun ada pertanyaan lain silakan ayo. Cukup napa jenengan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk rene napa? Ya. Apabila kita datang terlambat. Nggih. Misalkan zuhur datang terlambat. Nggih. Bisa tertekan. Itu atur mana Pak? Sholat subuh atau kita langsung jamaah? Oh nggih. Jadi gini. Tata kramane mlebu masjid niku. Dadi Kanjeng Nabi dawuh, awakmu lek mlebu masjid nggih, panjenengan mlebu masjid iku sadurunge lungguh sembayango. Minimal rong rakaat. Bisa salat 2 rakaatul masjid, bisa salat sunah qobliyah masjid. Jadi ndak harus tahiyatul masjid. Dengan kita salat sunah 2 rakaat contoh nggih, jenengan subuh teko, didelok jame. Nggih nyun sewu, qomat kurang 3 menit. Kita salat tahiyatul masjid atau salat sunah qobliyah subuh, maka lebih baik salat sunah qobliyah subuh. Dengan salat sunah qobliyah subuh berarti sudah menghormati masjid. Terus nggih. Nah, kecuali waktunya panjang, wis tak gawe panjang waktunya juga kurang 10 menit. Aku tak salat sunah tahiyatul masjid dhisik 2 rakaat, baru salat sunah qobliyah subuh 2 rakaat. Tapi kalau waktunya sudah mepet, lebih baik salat sunah qobliyah subuh. Karena apa? Salat sunah qobliyah subuh itu yang rawatib, yang muakkadah. Ngoten. Sama dengan Jumatan teko, nggih. Lek jek suwi ya langsung, tapi lek tekone jenengan wis mari adzan. Nyapa langsung ae sembahyang sunah qoblal Jumat 2 rakaat, tidak usah tahiyatul masjid. Dengan salat sunah qoblal Jumat 2 rakaat tadi sudah mewakili salat tahiyatul masjid. Saged dimengerti? Nggih. Jadi sama. Ngomong nggih, jenengan teko dhuwur, ada wis qomat. Lebih baik salat jamaah. Jenengan teko subuh kok wis qomat. Jenengan mboten salat sunah qoblal subuh dhisik, langsung jamaah subuh. Nanti salat qoblal subuhnya bisa dikodok di rumah. Wonten. Nggih. Nggih. Boleh, cuma jangan di masjid, itu dadi fitnah. Iki aliran apa maneh iki mari dhewe gak oleh. Ya lek sampean paham ya, aku ngodoki qobliyah subuh, kan ndak mungkin toh. Iki sembahyang padahal mari ngaji mau karo ustazane wis diterangne. Lek mari sembahyang subuh gak oleh sembahyang sunah, padahal iki ngodoki. Kula aku ngodoki isya. Mambengi lali gurung isyaan. Biar tidak menimbulkan gaduh, lebih baik dikodoi nanti atau di waktu-waktu jam yang netral atau di rumah. Ngertos nggih? Artinya sebenarnya tidak apa-apa. Cuma kan bagi misalnya jenengan tokoh, akhirnya nek nggak paham. Ustadz Zaini ku dhisik lek mari sembayang subuh mesti sembayang maneh. Akhirnya dari kepahaman masyarakat, ora apa-apa bukti Ustadz Zaini yang nglakoni. Padahal kula ngodok. Gini mboten. Jadi ngenten lho. Makanya orang yang soleh, yang bodoh itu bahaya kalau sampai salah ditiru. Kan masalahnya wong soleh, Ustadz tiangnya apik. Tapi ki ambake sembayang dhuwur iki 5 rakaat. Wah ini ku apik khusyuk, tapi sembayang dhuwur niku 5 rakaat. Kula yo nyontoh niku, bahaya. Soleh bodoh itu bahaya kalau dicontoh. Kan sing nyontoh kan percaya nggih napa mboten?
Makanya jadi orang soleh kudu alim. Aja sampai bodoh, bahaya tenan. Karuan gak soleh tapi bodoh. Maksud kula ngoten nggih. Artinya apa? Nanti takut menjadi suri tauladan. Wis gak usah dulu lek pas niat nawaitu somagodin an adai fardhi syahri. Kan yang benar kan fardhi syahri Ramadhani, hadisanati fardhu lillahi taala. Tapi krono imame kadung kulino fardhi syahri Ramadhana dan imame terpercaya kadung keceluk ustad utawa kiai. Akhirnya cili-cili melok Roma salah siji salah kabeh. Baru enek sing ngerti dibenerne iku sing bener Ramadhani. Sebab iku pengecualian. Dalile alfiyah wa jura bil fatati mala yang sorib malam yudaf au yaku ba'dal radib. Ini sih gara-gara ngaji nawune gak komplit niku teng bab pengecualian. Tadi bahayane wonten lho nggih. Ha kados contoh-contoh malih. Ila ruhi sing bener ila ruhi krana wedok ila ruha. Wedok maneh ila ruhati salah. Lho ustate ngonten gara-gara ustate ngajine gak komplit iki. Ustate wis kadung soleh. Akhirnya masyarakatnya nyontoh khususon ila ruha ibu Fatimah. Roh iku gak enek roh wedok, gak enek roh lanang. Roh iku kabeh ya isim jenis, isim alam apa nggih? Bener-bener dadi roh niku isim jenis. Dadi ya mbuh wedok mbuh lanang ya ruhi. Dadi ila ruhi bapak fulan, ila ruhi ibu Fatimah, ila aja lek wedok diganti ila ruhati karepe ditambahi tak wedok. Ngawur. Tapi ya gak apa-apa kan salah lugat, tapi lek mau teng pondok ya isin niku. Lek salah kan iki contoh jarine kiai top tapi kok keliru macane. Kados donga maneh sing keliru maneh. Allahumma gfirli, lek dhewe kan gak apa-apa. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi lek ketika itu diwaca ngimami, yang mana imam medhit. Gini mboten. Makanya enek sing imam-imam ya tadi wau kula pernah krungu, Rabbi habli minas solihin, itu donga medhit itu. Imam kok maca Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Akhirnya sing soleh anak imam tok. Sing kene amin ngono. Makanya lagi imami aja Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah berilah kami semua anak-anak yang soleh. Dadi imame ya anake soleh, makmume ya anake soleh. Ya lek imame Allahumma hdina aja Allah mahdini. Medhit iku. Ya sah-sah mawon, tapi imam Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku. Akhirnya sing oleh hidayah mu imame tok. Makmume bagian amin, semoga Allah mengabulkan. Nggih. Makanya lek donga-donga barang atos donga lek mohon jenengan donga kepada orang tua umum nggih. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Itu doanya itu namanya pakai kami itu pakai dhamir mutakalim wahdah ma'al ghair nahnu. Nah itu bisa untuk sendiri kula ndonga dhewe Allah maghfir lana dunubana oleh, bisa untuk orang banyak. Tapi ana sing diganti Allah maghfir lana dunubana wali walidina karepe tidak kedua orang tua tapi para orang tua, maka dhamire ning gurine ya kudu diganti. Delek donga Allah maghfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigoro, ndak boleh robbayana kama rabbauna kaya oleh ngrambut sapa mereka. Lek kama robbayana kaya oleh ngrambut sapa mereka berdua padahal mau para orang tua, jadi gak nyambung. Makanya jadi imam hati-hati. Enek kula tak kritik untuk niku. Misalnya lek kadung salah, makanya contoh, gini mboten. Nah, makanya, tapi gak dosa. Ngoten lho, gak dosa, tapi ya makanya lho Ustaz kula niki maca Al-Qur'an, teng Al-Qur'an kan Rabbi habli minas solihin. Sampeyan niku gak maca Al-Qur'an, sampeyan niku ndonga. Rabbana atina itu ayat Al-Quran, Rabbi habli minas solihin itu juga ayat Al-Quran. Itu kan doanya Nabi Ibrahim, ayat Al-Quran. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim berdoa sendiri, tidak ada makmumnya, ya pas redaksinya begitu loh. Ngonten nggih, jelas nggih? Cukup? Wis padang cukup. Kula arep pindang kon niki. Nggih, pun ngapunten sing kuwatah, ngapunten sing kathah. Wis mugi-mugi dadi ilmu sing barokah manfaat. Mbok pilih wonten kesalahan nggih kula sampean sepuro nggih.
Kula lek wonten salah nggih sampean bener nih, kula nggih sami-sami belajar mun yang prinsip mugi-mugi sedaya yang saridana Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo sareng-sareng maos doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mekaten kurang langkung nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.